Coba record. Oke, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini kami dari kelompok 6 untuk mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah akan mempresentasikan tentang pricing ataupun kebijakan harga. Next. Sebelumnya kita akan perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya, Yahya Ayas, dengan NIM akhir 231. Kemudian ada Pramudia Rehan dengan NIM akhir 218. Kemudian ada Al-Hafiz Syahdat dengan NIM akhir 176. Dan Orifatin Sultan dengan NIM akhir 097. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh Pramudia. Jenis-jenis harga. Jenis harga dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada harga subjektif, yaitu memiliki pengertian, yaitu sebuah harga yang ditetapkan berdasarkan taksiran atau opini seorang penjual dan pembeli memiliki taksiran harga yang berbeda untuk suatu produk dan biasanya berbeda dengan harga pasar. Lalu yang kedua itu adalah harga objektif atau harga pasar. Harga objektif memiliki pengertian, yaitu sebuah harga yang telah disepakati oleh kedua pihak, yakni penjual dan pembeli, yang dimana nantinya nilainya akan dijadikan patokan bagi para penjual dalam memasarkan atau menjual produknya. Lalu yang ketiga ada harga pokok. Harga pokok adalah sebuah nilai real dari sebuah produk atau jumlah nilai yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut. Lalu yang keempat adalah harga jual. Harga jual memiliki pengertian, yaitu sebuah harga pokok yang akan ditambah dengan besarnya keuntungan yang diharapkan oleh kedua pihak, yaitu produsen dan penjual. Umumnya harga jual pada masing-masing penjual berbeda, tapi akan tetap berpatokan pada harga pasar. Next. Baik, selanjutnya ada respon perubahan harga. Di sini respon perubahan harga adalah adanya pengoptimalan strategi dan juga penetapan dalam struktur harga dalam sebuah perusahaan yang dimana akan ada suatu fase untuk menginginkan menurunkan ataupun menaikkan suatu harga. Next. Nah, di sini terdapat 3 dalam respon perubahan harga dalam suatu perusahaan, yakni yang pertama terdapat penurunan harga, kemudian yang kedua ada perubahan harga pesaing, dan yang terakhir ada kenaikan harga. Next. Nah, di sini penurunan harga sendiri ialah deskripsinya merupakan suatu perusahaan dapat memulai menurunkan biaya yang lebih rendah dibandingkan pesaingnya, atau mulai melakukan penurunan harga dengan harapan mendapatkan pangsa pasar yang menurunkan biaya. Adapun strategi penurunan harga juga memiliki beberapa risiko, yakni ada yang pertama jebakan mutu rendah, kemudian jebakan kantung tipis, dan yang terakhir ada jebakan pangsa pasar yang rendah. Ya, teks. Selanjutnya ada kenaikan harga. Jadi deskripsinya di sini adalah keadaan utama yang dimana pendorong untuk menaikkan harga adalah dari faktor inflasi biaya. Kenaikan biaya yang tidak sesuai dengan keuntungan produktivitas akan membuat margin laba menurun dan juga membuat suatu perusahaan melakukan kenaikan secara reguler. Selain itu, faktor yang menyebabkan kenaikan harga ialah kelebihan permintaan. Jadi, terlalu over terdapat permintaan ketika perusahaan tidak dapat memasok ke rumah pelanggannya. Suatu perusahaan dapat menaikkan suatu harganya dan juga dapat mengurangi pasokan pada pelanggan atau malah bisa menyeimbangkan keduanya.
yang terakhir yakni kenaikan harga. Di sini psikologi konsumen lebih cenderung kepada dua hal ini yang berarti arti positif, di mana pelanggan beranggapan bahwasannya barang itu sedang hangat-hangatnya atau juga sedang lagi panas dan juga dapat merepresentasikan nilai yang tidak biasa. Terus yang kedua, konsumen lebih menyukai kenaikan harga yang kecil secara bertahap dibandingkan yang langsung stagnan lebih gede dari harga yang sebelumnya. Next. Nah, perusahaan juga dapat menerapkan beberapa sistem yang dimana ini akan memungkinkan untuk perusahaan dapat memiliki suatu strategi yang tepat. Yang pertama, menyusutkan jumlah produk dan tidak menaikkan harga. Kemudian yang kedua, mengganti dan dengan materi atau bahan yang lebih murah. Jadi lebih diefisienkan kembali tentang produksinya. Kemudian lanjut yang ketiga, mengurangi atau menghilangkan fitur suatu produk dalam penjualan itu. Dan yang keempat, menghilangkan atau mengurangi jasa produk. Yang kelima, menggunakan gaya kemasan yang murah dengan ukuran kemasan yang lebih besar. Keenam, mengurangi jumlah ukuran dan juga model yang ditawarkan. Dan yang terakhir, menciptakan merek ekonomis baru. Jadi adanya suatu merger dalam suatu perusahaan itu dapat efisiensikan suatu sistem ekonomi sebagai strategi. Kemudian ada perubahan harga pesaing. Di sini terdapat suatu pasar homogen yakni seragam dalam skala yang tinggi. Nah, lantas seperti apa dalam respon suatu harga ini? Jadi yang pertama umumnya respon terbaik yakni bervariasi, yang dimana sesuai dengan situasi yang dialami suatu perusahaan. Dan yang kedua, perusahaan mencari cara untuk meningkatkan produk tambahannya. Jika perusahaan tidak dapat menemukannya, perusahaan mungkin harus memenuhi suatu pengurangan harga itu. Dan yang terakhir, jika pesaing menaikkan harganya di pasar homogen, pasar yang seragam, maka perusahaan lain mungkin tidak akan menandinginya jika peningkatan itu menguntungkan industri secara keseluruhan. Jadi suatu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya tidak mungkin dapat bersaing ketika ada salah satu yang memiliki batasan. Bila selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana dalam menetapkan suatu harga. Sebuah perusahaan tentunya harus menetapkan harga untuk pertama kalinya ketika mengembangkan produk baru, ketika memperkenalkan produk regulernya ke saluran distribusi baru atau wilayah geografis baru. Perusahaan tentunya harus memutuskan di mana memposisikan produknya pada kualitas terbaik di antara produk lainnya dan harus mempertimbangkan banyak faktor dalam menetapkan kebijakan penetapan harganya. Menurut Kotler dan Armstrong, berikut merupakan langkah-langkah dalam menetapkan harga. Yaitu pertama yaitu selecting the pricing objective, yaitu memilih tujuan penetapan harga. Pada awalnya, perusahaan harus memposisikan penawaran pada pasar, karena semakin jelas tujuan perusahaan, maka semakin mudah perusahaan menetapkan harga. Contohnya, survival atau bertujuan untuk dalam bertahan dalam persaingan. Tujuan ini digunakan saat perusahaan mengalami kondisi mendesak seperti kelebihan kapasitas, persaingan ketat, dan keinginan konsumen yang berubah, sehingga harganya diturunkan, namun tentunya tetap menutupi biaya variabel yang bertujuan untuk demi bertahan dalam menghadapi kepunahan. Lalu yang kedua, determining demand atau menentukan permintaan. Setiap harga mengarah ke tingkat permintaan yang berbeda dan karena itu akan memiliki berbagai dampak pada tujuan pemasaran perusahaan. Umumnya, permintaan berhubungan terbalik atau semakin tinggi harga, maka akan semakin rendah permintaan. Lalu yang ketiga, ada estimating cost atau memperkirakan biaya. Permintaan menetapkan batas atas harga yang dapat dikenakan perusahaan untuk memproduksinya. Karena perusahaan ingin mengenakan harga yang dapat menutupi biaya produksi, distribusi, penjualan, termasuk tingkat pengembalian wajar untuk usaha dan resikonya. Lalu yang keempat, ada analyzing competitors cost, price, and offer.
yaitu menganalisis biaya harga dan penawaran pesaing. Perusahaan tentunya harus mempertimbangkan harga pesaing terdekat jika penawaran dari perusahaan tidak mengandung fitur yang tidak ditawarkan oleh pesaing terdekat. Perusahaan harus mengevaluasi nilai mereka bagi pelanggan dan menambah nilai itu ke harga pesaing. Lalu yang kelima, ada selecting a pricing method, yaitu memilih metode penetapan harga. Setelah kita melakukan analisis biaya dan lain-lain, perusahaan harus menetapkan metode penetapan harga atau pendekatan harga jual. Contoh metodenya adalah markup, dan juga ada contoh metode berdasarkan anggapan dari persepsi masyarakat. Yaitu yang terakhir adalah selecting the final price, yaitu memilih harga akhir. Metode penetapan harga yang telah dilakukan sebelumnya mempersempit kisaran dari mana perusahaan harus memilih harga akhir dari produk yang akan ditawarkan. Berikutnya adalah kebijakan harga berdasarkan afal Rasul, atau bagaimana mekanisme ataupun regulasi sebelum menetapkan harga sebuah barang berdasarkan syariat Islam yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Next. Penetapan harga dalam perspektif Islam. Yang pertama, jumhur ulama berpendapat bahwa harga ditetapkan oleh pasar atau market based pricing. Maksudnya adalah bahwa harga tidak boleh ditetapkan oleh penguasa ataupun golongan tertentu, namun harus ditetapkan oleh mekanisme pasar, dalam artian produsen dan konsumen adalah pelaku utama dari naik turunnya barang yang bersifat fluktuatif. Hal tersebut dipicu oleh supply dan demand terhadap suatu barang yang terus berubah-ubah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Semisal, harga gandum saat ini katakan 23.000 per kilogram, kemudian naik menjadi 29.000 per kilogram. Dikarenakan Ukraina sebagai negara pemasok gandum dunia mengalami konflik dengan negara Rusia, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap kenaikan harga gandum dikarenakan kurangnya persediaan. Di sisi lain, banyak negara di dunia, khususnya Eropa, yang masih menjadikan gandum sebagai bahan konsumsi utama mereka. Yang kedua, intervensi itu diperbolehkan apabila kenaikan harga disebabkan oleh distorsi terhadap supply dan demand. Pihak ketiga atau pemerintah diperbolehkan, bahkan diwajibkan untuk mengintervensi harga apabila terjadi distorsi pasar. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Islam menghargai hak penjual dan hak pembeli dalam menentukan harga. Namun, menurut Imam Malik, apabila terdapat kezaliman pedagang terhadap orang banyak, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk mengontrol hal tersebut. Salah satu contoh distorsi pasar adalah ihtikar ataupun menimbun harta yang mungkin dulu sempat viral ketika awal pandemi, di mana terdapat sejumlah pihak yang menimbun masker agar terjadinya scarcity ataupun kelangkaan, yang mana tidak langsung hal tersebut menaikkan harga masker pada saat itu. Dan yang ketiga, persaingan pada kualitas barang dan jasa, dilarangnya war price ataupun perang harga. Yang ketiga, dalam Islam dilarang untuk menetapkan harga berdasarkan war price ataupun perang harga, di mana penjual berlomba-lomba untuk menurunkan harga produk yang berdampak pada meningkatnya konsumsi pada produk yang mereka produksi. Dan hal tersebut dilakukan sebagai strategi untuk menyaingi kompetitor dan mendapatkan market share ataupun pangsa pasar. Dan Islam itu lebih menekankan pada persaingan yang sehat antar pelaku pasar dengan memfokuskan terhadap kualitas dan nilai terhadap sebuah produk dan bukan dengan perang harga ataupun war price. Mungkin sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Oh iya, mohon maaf. Lantas gimana sih harga yang adil dalam Islam? Equilibrium price ataupun harga adil adalah harga yang tidak memberikan pengaruh negatif terhadap pelaku pasar, baik penjual ataupun pembeli. Dan dalam mencapainya, pemerintah itu tidak ikut campur dalam mekanisme pasar itu sendiri. Mungkin sekian yang bisa kelompok 6 sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.